yang paling suka tetap menulis. Dan hal yang Okay. paling aku ingin selalu membagi waktu itu adalah menulis. Sekarang kayak lagi pengen nulis naskah tuh sendiri. Maksudnya kayak aku yang bakalan peranin sendiri, kemudian aku yang akan produksi, kemudian aku yang nulis sendiri itu gitu. ya? Yang gitu. Oke. Jadi ini kan? Jadi talent kan? Assassin. Assassin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Habasuloh. Dan janji ya kali ini kita ngobrol santai. Biasanya janjinya itu ngobrol santai, akhir-akhirnya nggak santai. Berat terus ya? Berakhirnya berat. Tapi hari ini kali ini ya, episode ini harus santai sih. Jadi hari ini kita hadirkan ini seorang perempuan multi talent yang sehari-harinya itu nggak pernah sepi pekerjaan. Nggak pernah sepi pekerjaan. Jadi kalau dibilang siapa sih sebenarnya belum kenalin nama ya, Eva Hazmaini. Siapa sih Eva ini? Agak susah mendeskripsikannya karena ini dia itu sineas kan. Yang mengada-ngadain dah. Kamu tuh aktif tuh di film. Di film itu kamu tuh pernah jadi sutradara, jadi produser, penulis naskah, kameramen, editor. Yang belum pernah dilakuin dalam produksi film tuh apa? Jadi runner ya. Asisten kameramen udah, jadi BTS udah, jadi kleper udah. Kayaknya yang nggak, jadi wardrobe juga udah. Yang nggak pernah tuh jadi runner. Next project tolong jadikan Eva runner aja udah, ya, biar lengkap hidupnya. Jadi Eva ini kan secara kehidupan ya, ya Allah dia paling sibuk, masya Allah, tapi sanggup dijalankan semuanya. Kan kerjaan tetapnya itu ada gitu kan, nggak usah kita sebut. Nah, yang serunya itu di kerjaan-kerjaan sampingannya ini kan. Aktif di bervariasi. Film. Selain di film apa lagi? Selain di film apa ya? Nulis kan, nulis nulis media aktif, misalnya sebagai wartawan, jurnalis. Terus blognya aktif kan? Blog juga, ghostwriter juga. I like it. Ghostwriter kan? Nah, jadi ghostwriter, blognya aktif. Jadi dan dia ini bisa menulis segala genre kan. Nulis maksudnya dari yang paling simple kayak nulis berita, kemudian bisa nulis cerpen, nulis skrip atau naskah film dan segala macam. Dan itu bisa kamu handle di dalam 24 jam itu. Kayak gitu kan. Pernah capek gak sih? Capek. Hari ini capek gak? Capek. Aku tuh hari ini karena masih setengah hari, jadi capeknya belum kerasa. Tapi kalau kayak 2 hari yang lalu itu, saking capeknya tuh aku sampai ketiduran. Sampai ketiduran di rumah. Nggak di motor kan? Nggak. Ketiduran di rumah. Jadi pas itu posisinya masih jam 9, kalau nggak salah jam 9. Dan aku belum sholat isya waktu itu. Tapi aku bilang, sama kawan di rumah kan, aku tidur dulu ya sebentar. Nanti pasti aku bangun kok, bilang gitu kan. Karena aku kebiasaan. Biasanya kalau udah ngantuk tidur sebentar aja, sekitar 15 menit. Tapi kepalaku masih on, aku masih sadar apa yang dilakuin sama orang sekitar gitu kan. Terus aku bangun gitu. Tapi waktu malam itu, aku kebangun dan tanpa sadar tuh aku kayak makan. Kemudian makan, aku tidur lagi. Iya, tidur lagi ya? Gitu. Karena disuruh makan kan sama kawan. Makan dulu coba, makan. Habis makan aku tidur lagi. Nggak tahu aku ada minum atau enggak. Terus aku sholat isya jam 4. Soalnya jam 4 pagi. Dan itu pun aku paksain tuh bangun nih, aku belum sholat nih gitu. Terus ya udah sholat. Kemudian sholat aku tidur lagi. Jam 6 baru aku bangun lagi. Sholat subuh. Baru itu nggak tidur lagi kan? Karena jujur li. Beberapa waktu lalu tuh kayak jam tidur aku yang nggak apa istilahnya, nggak sesuai, maksudnya nggak pas lah waktunya, nggak baik sebenarnya. Dengan jam bangun aku juga yang nggak pas. Misalnya kayak aku tidur abis sholat isya, abis sholat subuh tidur lagi, bangunnya tuh sekitar jam 8:30 gitu. Tapi sekarang tuh udah berubah. Walaupun tidur aku jam 1, jam 2, setengah 2 gitu,
tetap aku bangunnya jam 6. Jam 6 atau setengah 6 kayak gitu. Dan ya memang tetap lebih capek gitu. Tetap capek tetap. Tapi kayak sekarang pagi tuh nggak tidur lagi. Oke, Gitu. capek kan? Capek lah, guys. Tapi menikmati gak sih? Menikmati banget kayaknya. Capek tapi harus dinikmati. Harus dinikmati. Jadi kayak aku sadar nggak sih, Nah? Aku sadar gini sih, Nah, kayak pernah aku berpikir kok ayah aku tiap hari kerja ya. Terus ketika aku ajak liburan gitu kan, ya kesini lah kan ya di kampung kan. Ya kesini lah kita jalan-jalan, main-main gitu kan, sehari 2 hari bilang. Nggak mau nanti ayah rugi gitu. Ayah rugi soalnya per hari pendapatannya sekian misalnya gitu kan. Emang bisnismen beda. Iya kan, jadi kayak aku mikir, kok kayak gitu emang ayah nggak capek selama ini, kok nggak ada libur gitu, kok nggak mau jalan-jalan, kok cari uang terus gitu. Terus aku mikir pas lihat diri sendiri, kok aku kayak gitu juga, kayak gitu. Kok aku kayak Sabtu Minggu aja aku kerja, bahkan Sabtu Minggu ya, Minggu tuh belakangan 1 bulan terakhir tuh kayak, kok aku nggak pernah di rumah hari Minggu, kok nggak ada liburan ya, nggak ada Udah kepengen merasa ke pantai. diri workaholic banget gak sih? Ya kayak aku kayak kalau nggak kerja tuh kayak nggak enak pulang gitu. ya. Dalam sebulan terakhir pernah nggak di 1 hari itu di rumah aja diem? Dalam 1 bulan terakhir nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Biasanya ada. Biasanya kayak hari Minggu tuh aku nggak mau kemana-mana, atau hari Sabtu aku nggak kemana-mana, bersihin rumah misalnya, kayak nyuci baju, itu segala macam. Tapi kayak 1 bulan ini memang betul-betul nggak ada. Itu ini kan sibuk nih, sesibuk-sibuknya berarti kan kayak gitu. Lagi Hal sibuk yang ya. paling dinikmati dan yang paling disenangi nih dari kesibukan yang sedang dijalani sekarang tuh apa sih? Sebenarnya hal yang paling disenangi itu adalah kesibukan itu sendiri. Oke. Jadi aku tuh adalah tipe orang yang suka sibuk. Jadi kalau nggak sibuk tuh nggak enak badan ya? Kalau nggak sibuk tuh aku nggak enak badan, kayak aku bosan. Aku harus ngapain ya? Aku mau kemana ya? Anyone can relate. Jadi iya betul. Oke. Jadi aku tuh harus ada sesuatu yang aku kerjain dari jam segini ke sini tuh aku harus ke sini misalnya. Dari jam segini ke sini tuh aku ke sini. Jadi kalau seandainya tiba-tiba nanti ada orang, ini udah aku jadwalin nih. Tiba-tiba, "Pak, tolong ya ke sini ini jam segini." Nggak bisa. Yang ini udah ada, aku bilang gitu. Kalau mau kamu gesernya ke sini, atau nggak kita majukan ke sini gitu. Jadi udah dari jam sekian ke sekian ke sekian tuh udah ada sesuatu yang harus aku lakukan. Oke. Kecuali nggak ada, baru kita yuk ngopi. Oh, jadi kalau ada masuk chat yuk ngopi, oh berarti ini dia lagi kosong sekitar beberapa menit. Nah 15 menit kemudian aku harus pergi ya gitu kan. Oke, jadi di antara berbagai pekerjaan yang Eva lakukan saat ini, pekerjaan yang paling disukai sekarang apa sih? Yang paling ini aku paling suka nih, paling happy ngerjain ini walaupun capek kali. Apa ya, kalau dibilang yang paling suka, tetap menulis. Dan hal yang Oke. paling aku ingin selalu membagi waktu itu adalah menulis. Sekarang kayak lagi pengen nulis naskah tuh sendiri. Maksudnya kayak aku yang bakalan peranin sendiri, kemudian aku yang akan produksi, kemudian aku yang nulis sendiri gitu ya. Yang tet gitu. Oke. Jadi jadi- ini kan? Jadi talent kan? Assassin. Intel assassin. Oke. Ya, jadi project itu kayak kemudian menyempatkan waktu untuk setiap hari itu ada kata-kata baru yang aku tulis walaupun belum aku post. Jadi di catatan HP itu selalu ada kata-kata baru setiap hari. Kata-kata baru tiap hari, nanti postnya kok udah mood. Oke. Simpan aja dulu gitu kan. Betul. Ya, tetap hal yang paling disukai adalah menulis. Walaupun di menulis itu banyak struggle yang terjadi. Mulai dari ya kita nggak tahu mau nulis apa, kita nggak tahu tentang apa yang mau kita tulis, nggak tahu nulisnya gimana gitu. Tapi tetap itu paling disenangi ya. Tapi itu iya sih. Jadi kan buktinya blog ya salah satunya yang maksudnya yang memang betul-betul punya pribadi, yang betul-betul punya pribadi bukan pekerjaan orang, dan blog itu masih bisa aktif sampai sekarang loh. Itu kalau nggak salah bertahun-tahun kan dari mahasiswa nggak sih? Iya, blog itu dari mahasiswa udah buat. Tapi memangnya itu tadi masih sempat apa? Kemarin itu sempat off on kayak Makanya gitu kan. aku buat dulu awalnya tuh nama blognya tuh Kuncup Mekar. Oh gitu, kadang kuncup, kadang mekar. Oke, tapi maksudnya sampai sekarang kan dengan jangka waktu sekian bulan sekali atau nggak sekian bulan lah, sebulan sekali minimal ada cerpen baru kan yang ditampilin per episode gitu kan. Itu lebih ke kayak Terus sih. aku pengen Aku pembaca setianya loh. Asik.
Thank you. Soalnya pembaca setianya gak rame, tapi ada yang nungguin gitu. Tapi ditungguin ya. Ada season 2 kapan gitu. Nah, jadi sengaja buat karakter fiksi di tulisan-tulisan tuh gimana sih memunculkan sesosok orang yang kira-kira disukai sama orang lain gitu. Nah, oke, jadi kan kita bicara multitasking tadi itu udah multitasking banget kan, multifungsi. Dan pernah nggak sih kondisi emosional ya atau mood lah, bisa kita bilang kondisi mental yang dari dalam ya, bukan yang dari luar ya, tapi yang dari dalam mood emosional itu mengganggu aktivitas kita. Karena kan kayaknya kalau mengganggu satu tuh sehari runtuh. Kan pernah nggak? Pernah, di tahun ini pernah. Oke. Jadi biasa kegiatan di awal tahun kan masih kosong, di pertengahan tahun baru banyak gitu kan. Biasalah semua kegiatan seperti itu. Jadi aku pernah di bulan 5 kita ke ulang tahun itu kayak aku lagi di masa jatuhnya. Oke. Saya jatuh dari mental pribadi, kayak ada sesuatu yang terjadi, something happen. Terus kayak ya patah hati. Oke. Bukan masalah patah hati ke masalah percintaan dan sebagainya. Pokoknya lagi di masa yang kita jatuhnya itu kayak mikir kerjaan memang sama sekali itu selama 1 minggu nggak megang. Apapun. Ngapain Eva? I am do nothing. Sama sekali nggak. Finally you do nothing. Finally I do nothing. 1 week. Sama sekali aku nggak buka laptop itu selama 1 bulan. 1 minggu I mean. Karena biasanya laptop tuh nggak aku sentuh. Bahkan HP pun waktu itu aku nggak sentuh. Ketika ada pekerjaan nanti. Ketika ini aku nggak balas bahkan. Kalau sekarang nggak usah ditanya, baterai bentar-bentar habis gitu kan. Ya tapi memang itulah masa dimana ya udahlah, aku nggak akan mempedulikan apapun lagi di masa itu. Yang aku pikirkan adalah gimana caranya untuk bangkit lagi gitu. Bangkit lagi. Pencerahannya ya kembali ketika kita mengembalikan jati diri kita tuh ke yang Maha Kuasa. Oke. Ketika di situ baru muncul lagi motivasi bahwa ya kita hidup ini kan ujung-ujungnya untuk kembali ya gitu. Sampai di situ tuh aku pernah mikir, ya udahlah ngapain juga kerja sampai jam 1 malam misalnya. Dari pagi sampai jam 2, enggak tidur, istirahat kurang. Ibadah juga sekedar misalnya kayak gitu. Di situ aku kayak memperbaiki diri. Kerjaan udahlah diselingin aja gitu. Harus kayak memang harus di-renew niat kan. Niatnya itu yang harus di-renew selalu kan. Karena kalau kita mikir juga ini kita ngejar dunia terus nih. Ya, di satu sisi kita kan memperbaiki terus urusan akhiratnya nih sekuat mungkin kayak gitu kan. Tapi kalau dibilang juga terlalu capek dengan urusan dunia, di satu sisi itu adalah tanggung jawab. Ya nggak sih? Iya, tanggung jawab yang memang harus kita selesaikan. Dan kadang-kadang ya memang butuh pengorbanan waktu yang lebih, butuh pengorbanan energi yang lebih kan, kayak gitu. Karena kita nggak punya privilege. Iya, kita nggak punya privilege untuk hidup di dunia ini dengan santuy tanpa melakukan apa-apa, gitu kan. Nah, justru ketika di masa jatuh itu tuh motivasi lain itu kayak motivasi baru muncul. Awalnya aku kayak aku kerja ya udah aku kerja aja kayak gitu. Seberapa dapat ya aku simpan atau aku gunakan untuk yang aku perlu gitu. Nggak ada sesuatu yang terlalu memotivasi kayak gitu kan. Tapi sekarang kayak motivasi aku apa? Bukan diri aku sendiri. Ternyata ya harapan orang tua, mereka maunya aku seperti apa gitu. Ya udah mulai ke situ. Ya berapa lama tuh butuh waktu untuk normal lagi kayak sekarang? 1 bulan. 1 bulan. Dari bulan 5 menuju ke bulan 6. Karena memang aku nggak suka terpuruk terlalu lama. Jadi aku kayak buang kayak gitu. Dan aku tipe orang yang sesuatu yang aku nggak suka tuh aku keluarin dari kepala aku. Jadi nggak mengganggu. That's why aku nggak yang terlalu overthinking terhadap sesuatu. Oke. Nice. Jadi akhirnya udah sekarang normal kan? Normal lagi. Bahkan aku udah kembali. Bisa dilihat kalau normalnya udah balas. Bahkan udah kembali kayak dulu lagi. Jadi kan aku udah pernah bilang kan sama Nanda misalnya, sama si Zakia, aku udah nggak workaholic lagi sekarang. Aku udah nggak tidur malam lagi. It's only for month. It's only for mine. Dan sekarang aku udah kembali lagi, bahkan lebih parah mungkin kesibukannya. Dan menurut Eva ya,
kondisi jatuh atau down-nya kemarin itu kira-kira disebabkan kenapa, atau ya kira-kira kenapa tuh? Karena gini ya, kita kan Karena semua orang pasti pernah mengalami juga kayak gitu. Kita kan punya support system pasti. Oke. Ya ketika kita memiliki support system, mood buster lah kita bilang. Terus tiba-tiba kita sadar bahwa mungkin seseorang atau sesuatu yang bersama kita itu nggak mungkin selamanya sama kita, nggak mungkin selamanya akan mendukung kita, nggak mungkin selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ujung-ujungnya ke depan pasti kita akan sendiri kayak gitu. Nah selama ini aku kayak merasa di zona nyaman, bahwa sesuatu yang bikin aku mood tuh selalu ada. Oke. Tapi sekarang enggak gitu. Jadi aku tersadar bahwa mood itu ya harus kita jaga sendiri. Mood itu harus kita jaga sendiri. Kita ada seseorang yang kasih kita mood bagus, atau nggak ada seseorang yang kasih kita mood bagus, intinya mood itu harus kita bangun sendiri. Jadi ketika ada atau tiadanya mood buster itu tadi, ya kita tetap menjalani hari-hari kayak biasa. Oke. Jadi apa target yang paling besar di tahun ini yang akan dicapai? Sebenarnya nggak terlalu, kalau bagi orang mungkin nggak terlalu susah sih. Aku cuma pengen satu yang paling pengen tahun ini, memang pengennya tahun ini tuh cuman untuk ngeberangkatin 2 orang tua tuh umroh aja. Oke, amin. Amin insyaallah. Jumat loh. Jumat nih. Ketahuan nih Jumat. Amin ya. Yeah. Oke. Jadi kan, ini menambah kesibukannya Eva di baru-baru ini kan, ini baru menjabat ketua Masih PLT. Takut nanti nggak kepilih. Oke, ini udah jadi PLT Yayasan Aceh Bergerak lagi kan. Itu bagaimana menghandle tambahan ini lagi gitu loh. Oke. Jadi memang rencananya setelah ini, setelah kita podcast ya kan, itu bakalan ada rapat internal di Aceh Bergerak untuk masalah pemilihan ketua dan juga dilantik baru. Awalnya memang aku mikir semuanya kan kita tanyakan pada diri kita sendiri, sebenarnya aku sanggup nggak sih ini jabatan ketua, kemudian ini yayasan yang udah lumayan dilirik sama orang kayak gitu. Udah banyak juga generasi-generasi yang keluar dari Yayasan Aceh Bergerak, dari pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Ya awalnya merenung, saya kayak aku sanggup nggak sih? Tapi kalau seandainya aku sendiri masih bertanya aku sanggup nggak sih, gimana lagi orang? Gitu. Tapi kalau seandainya ada orang yang mendukung, berarti kan aku dipercaya. Dan ketika aku sudah dipercaya, berarti aku harus harus meyakinkan diri aku dan meyakinkan orang lain bahwa yang mereka pilih itu nggak salah. Jadi harus membuktikan itu bahwa aku akan mampu. Makanya sekarang kayak ini udah di list nih kegiatan ke depan, nanti bakalan ngapain nih di Aceh Bergerak, bakalan berapa. Jadi mau buat bisnis plan, mau buat program kerja dan sebagainya biar lebih terarah. Oke. Wish you luck di apapun ujungnya ya, tentang itu kayak gitu. Last but not least ya, how you define success to yourself? Oke. Jadi sebenarnya sukses itu adalah makna yang sangat luas. Sebenarnya bagi aku sukses itu adalah ketika aku udah bisa melakukan apa yang menjadi target aku, bukan mencapai apa yang menjadi cita-cita kayak gitu. Cita-cita tuh sebenarnya, misalnya contoh misalnya aku tuh pengen banget beli CV gitu kan. Amin, aku aminkan loh. Ya misalkan. Tapi bagi aku ketika aku udah mampu membeli misalnya roda 4, walaupun itu bukan Civic, itu adalah satu kesuksesan. Itu misal. Kenapa? Setidaknya itu ada progres untuk mencapai ke sana. Jadi sukses yang sesungguhnya bagi aku itu bukan sesuatu yang ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi bagaimana kita berubah dari satu zona ke zona yang lainnya menjadi lebih baik. Begitu satu zona terlewati dengan baik, udah sukses. Karena sukses itu sebenarnya memang luas, tapi jangan meluaskan makna itu. Jadi kalau misalnya kita udah nanti mencapai nggak bersyukur ya? Ya benar, memang benar. Karena sukses itu luas kan. Good luck. Jadi semoga sukses terus, makanya doanya itu sukses terus ya. Aku mau nanya dulu nih sama Nanda.
Sebelum kita tutup aku nanya sama Nanda. Ini siapa yang jadi host? Oke, Kalau Nanda sendiri gimana sih kalau misalnya membagi waktu? Nanda kan juga banyak kegiatan. Gimana membagi waktu antara kuliah, kegiatan, kerja dan lain sebagainya? Membagi waktu ya. Membagi waktu itu gimana pun ininya sebenarnya sampai sekarang tuh masih tricky, ya kan? Masih tricky. Karena kalau misalnya ada hal-hal wajib atau hal-hal yang memang sudah ditetapkan dan itu nggak akan bergeser seperti jadwal kuliah dan itu memang udah paten kan, paten kayak gitu. Dan kemudian kita memanage hal-hal lain dan itu kita usahakan tidak bergeser dan itu diusahakan betul-betul untuk terlaksana. Walaupun di tengah-tengah itu nanti akan tetap ada hal-hal tambahan kan yang masuk di sela-sela. Nah, gimana caranya tetap bisa masuk ya si hal-hal tambahan itu. Nah, tiba-tiba harus mengerjakan ini. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya nggak bisa dipaksakan juga kayak gitu. Yang penting hal-hal utama yang udah kita runut itu setidaknya selesai kayak gitu. Dan ya kayak tadi sempat ada yang nyebut bahwa kalau aku tuh biasanya kalau udah di luar rumah aku harus bisa mengerjakan segala sesuatu, pekerjaan kah atau apapun itu aku harus bisa mengerjakan, karena kalau udah sampai di rumah it's my time for me, for myself. It's me time kayak gitu. Jadi aku susah diganggu kalau udah di rumah. Makanya selesaikan semuanya di luar. Iya, makanya akhirnya di luar selalu. Gitu. Tapi ya sebagian orang memang bagus gitu. Jadi ketika dia di rumah ya itu waktu dia sama keluarga gitu kan. Ketika dia istirahat. Tapi itulah mungkin karena akunya yang merantau jadi di rumah nggak ada keluarga gitu kan. Jadi nggak ada yang. Tapi kan agak hampir nggak ada bedanya kan. Aku kan jarang di rumah. Jadinya gitu. Oke, ke rumah tidur. Thank you Eva for sharing. Ya, ini menjadi inspirasi dan juga semangat untuk siapapun ya, anak-anak muda yang masih muda di luar sana yang mungkin merasa hari-hari produktifnya itu merasa hal yang capek, hal yang lelah atau hal yang bikin frustasi dan segala macam. Dinikmati, disyukuri kan, karena itu ya proses. Kapan lagi kan? Kapan lagi merasakan itu ya kan, Fa? Nanti di atas umur 40 udah gak sanggup kan? Udah Aku juga pinggang. ada target sebenarnya. Umur 30 gak mau kerja berat lagi kayak gini. Oh iya. Jadi makanya sekarang tuh kerja Tapi dulu walaupun aku susah percaya ya kita. Iya, walaupun susah percaya tapi itu target kan. Walaupun agak masih sedikit Okay. Berarti ini 2 tahun ke depan harus udah dikurangin workaholic-nya. Iya, makanya dari sekarang Biar kalau udah meninggalkan itu nggak kehilangan itu kan, nanti aku ngapain ya gitu. Iya kan? Betul. Oke, thank you Eva. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton ya, sharing-sharing kita di hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Sahabat Suluh yang akan hadir episode-episode barunya setiap minggunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.